pasnya nanti setelah pemilu saja. Pemilu kan awal Februari ya. Nah nanti setelah pemilu misalkan pertengahan Februari, akhir Februari, Maret, kalau mau ada kegiatan pelatihan apapun, monggo kami dengan senang hati ingin bekerjasama dengan rekan-rekan semuanya. Itu pengantar rekan-rekan yang kami hormati. Dan karena kami itu expert, ahli, dan dunia kami hukum, terutama migas dan pertambangan atau sumber daya alam secara umum, maka sementara tema jengkel malam ini ya terkait itu sementara. Tapi ke depan mau terkait dengan yang lain pun insya Allah kita juga akan bisa menyesuaikan. Jadi kami hanya sedikit saja nanti memberikan pengantar saja. Untuk berikutnya kami ingin mendapatkan masukan, mendapatkan informasi apa ini masalahnya dan apa yang bisa kami perbuat mungkin di Jakarta yang bisa bersinergi dengan teman-teman yang ada di Bojonegoro. Nah, ini yang sebagai pembukanya. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa slide saja ini untuk pemanis saja. Kalau jengker itu biasanya kalau temanya wis sakar PDW, tapi ini biar kelihatan agak serius kita ada perlihatkan. Nah ini tentang pusat studi hukum energi tambangkan ini sudah lama, 2014 kita mulai. Kami banyak kegiatan-kegiatan tentang studi hukum macam-macam. Hampir semua kampus di Indonesia itu sering ada yang magang, ada yang diskusi, ada yang apalagi waktu zaman online corona itu seminggu bisa belasan kali kami diskusi dengan teman-teman pemuda, mahasiswa dan sebagainya. Cuman sayang belum ada Bojonegoro satupun sampai hari ini. Kalau Jember, Banyuwangi, Surabaya, Malang udah banyak, apalagi di kota-kota lain di Indonesia banyak. Advokasi hukum itu kita ada kegiatan satu advokasi publik, kebijakan publik, yang kedua kasus. Peningkatan kapasitas kami sudah belasan atau mungkin ribuan orang sudah kami pernah latih dan tidak ada satupun pelatihan yang berbayar, tidak ada. Oleh karena itu mau ikut pelatihan di kami yang offline maupun online itu silakan klik aja di websitenya Pusat, itu free. Apalagi yang online kan bisa diikuti di manapun, dan itu pasti bisa. Itu pelatihan-pelatihan yang sering kami selenggarakan. Pengembangan jaringan kami banyak teman-teman pemerintah, BUMN, LSM, perguruan tinggi dan sebagainya. Termasuk penyediaan referensi dan informasi hukum. Kami punya banyak buku, punya banyak informasi terutama hukum, migas, energi dan pertambangan. Dan itu kalau ada teman-teman yang mau skripsi, tesis, bahkan disertasi atau penelitian banyak mengakses di tempat kami. Oleh karena itu kalau rekan-rekan membutuhkan dan sebagainya, silahkan nanti berhubungan atau kontak kami dengan senang hati kalau bisa membantu teman-teman di Bojonegoro. Ini tentang Pusat sebagai pengantar lembaga yang kami dirikan, yang kami dedikasikan memang untuk istilahnya perjuangan di bidang hukum, energi, migas dan pertambangan. Dan alhamdulillah besok baru pertama kali kami mengadakan pelatihan dan yang berkenan di Unigoro. Besok mau perguruan tinggi lain mau mengadakan boleh silahkan, free. Mau organisasi misalkan ada PMI, HMI, GMI, IMM atau Ansor atau Pemuda atau apapun karena mau. Terus dengan Pak Sahari kemarin katanya mau pelatihan legal drafting, sekdes, insya Allah dengan Mas Edi mungkin dan kemarin juga ada rencana untuk pelatihan, insya Allah juga. Kalau dengan teman-teman silahkan kami dengan senang hati apapun yang bisa kami dukung sepanjang nanti waktunya saja yang bisa kita sesuaikan ini dengan yang kami berhukum secara umum. Hukum publik itu misalkan terkait dengan kebijakan, hukum pengusahaan terkait dengan bisnis, hukum privat terkait dengan kepentingan individu itu dengan senang hati. Atau termasuk bersama dengan teman-teman lawyer, teman-teman LBH yang ada di Jakarta, di Bojonegoro ini kami juga sangat terbuka dan sangat senang. Nah, karena temanya hukum dan slide-nya ini banyak, ini kami hanya akan mengenalkan saja, jangan lama-lama. Jadi insya Allah 10-15 menit saja. Karena memang temanya jengker dan kami nanti lebih ingin mendapatkan input, masukan, cocok kurang, cocok, yuk, ayo kita adakan sendiri, apalagi Mas Dhani menyediakan tempat ini terbuka agar nanti kita bisa isi aktivitas. Kami itu bukan baik atau terbaik enggak, tapi kami hanya ingin menawarkan apa yang bisa kita
kerjasamakan. Jadi rekan-rekan, kenapa sih kok kami bergerak di bidang energi dan pertambangan? Karena kami melihat bahwa aktivitas manusia itu tidak akan pernah lepas dari energi. Kalau bisa kita urutkan, mungkin nomor satu bisa jadi paling penting pangan, nomor dua energi, yang kedua tambang. Apa sih kehidupan kita sekarang yang tidak lepas dari hasil tambang? Semua apa yang kita pakai ini kan hasil tambang, alat elektronik, pakaian, laptop, komputer, dan apapun itu juga hasil-hasil tambang. Nah, ini yang sebenarnya kenapa menjadi penting kita berbicara tentang energi dan pertambangan, karena memang kita kehidupan tidak akan terlepas dari energi dan pertambangan. Nah, ini beberapa ruang lingkupnya. Kalau saya jelaskan panjang, tapi ini untuk diketahui saja, ada minyak bumi, ada gas bumi, batu bara, panas bumi, tenaga surya, air logam, dan sebagainya. Ini hanya untuk diketahui sekilas. Kalau nanti suatu ketika tertarik untuk pelatihan, akan saya jelaskan dengan panjang lebar. Ini paling juga bisa 20 menit untuk menjelaskan ini. Dan alhamdulillah saya sudah belasan atau 5 tahun di bidang migas, di bidang energi. Jadi nanti bisa diskusi panjang. Berikutnya teman-teman semuanya, ini sebagai gambaran bahwa Indonesia, dan di dalam Indonesia nanti juga ada Bojonegoro, itu sebenarnya punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Jadi misalkan kita ini punya batu bara itu 5 besar di dunia. Bahkan kalau ekspor itu kita nomor 2, kadang-kadang nomor 3. Setelah China dan Rusia serta India. Luar biasa. Dan harga batu bara itu sampai hari ini masih bertengger di antara 150 sampai 200 dolar per metric ton. Bahkan waktu perang Rusia lawan Ukraina itu bisa sampai 400 dolar per metric ton. Terus kita punya 7 besar tembaga. Kita punya nomor 1 nikel dunia. 40% sampai 50% nikel internasional itu dari Indonesia. Kita punya emas yang dikuasai Freeport itu nomor 7 di dunia. Kita punya timah dan lain sebagainya. Ini yang keren-keren ya. Belum boksit, belum batu, belum pasir dan lain sebagainya. Artinya luar biasa kekayaan sumber daya alam kita. Yang berikutnya, tetapi kita hari ini kan masih dipertahankan dengan adanya kemiskinan. Dan di samping itu kita diberikan bonus kerusakan alam. Ini saya coba untuk lihat secara nasional dulu. Ke depan nanti baru kita akan masuk secara lokal di Bojonegoro. Jadi kan aneh, kita ini kaya, tetapi faktanya kita ini miskin. Dan didapat bonus kerusakan alamnya itu luar biasa. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Jangan-jangan Bojonegoro seperti itu. Ini yang kita berharap. Ini ada di Kalimantan, di Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa data saya ingin sampaikan untuk semuanya. Ini daerah-daerah yang termiskin, yang sebenarnya kaya. Aneh kan? Daerah punya kekayaan alamnya tinggi, tetapi dia miskin. Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gondar, sampai Jawa Timur itu di bawah. Jawa Timur termasuk daerah yang kaya, tetapi kapanannya memang juga masih termasuk daerah yang miskin. Ini beberapa data tentang kekayaan alam daerah untuk membuktikan bahwa daerah inilah yang sebenarnya punya kekayaan, tapi daerah ini pula yang sebenarnya punya kemiskinan yang paling tinggi. Ini juga beberapa daerah lagi. Terus apa sebenarnya teman-teman semuanya? Kok kita ini punya kekayaan alam, tetapi ternyata miskin? Kalau kita analogikan, Bojonegoro ini kekayaan alamnya yang luar biasa, migasnya sekarang nomor 1 di Indonesia, tetapi jangan-jangan nanti juga miskin juga. Bukan nanti, ya sekarang juga. Nah, oleh karena itu apa masalahnya itu? Nah, ini yang kita sebagai generasi teman-teman juga, yuk ayo kita mati-mati. Kalau punya kekayaan alam dan ternyata warganya makmur, sejahtera dan juga kaya, ya itu yang kita harapkan. Tetapi kalau enggak, itu nanti seperti teorinya itu menjadi kutukan sumber daya. Kalau daerah-daerah yang kaya itu nanti juga akan miskin dan menjadi kota-kota batu.
Nah, karena kami ini adalah orang-orang hukum, kenapa kok sebenarnya kita punya kekayaan tetapi faktanya miskin? Karena ada masalah hukum. Pertama, ya hukum substansinya itu masih banyak yang bermasalah. Yang kedua soal penegakan hukumnya, yang ketiga soal konsistensi atau implementasi hukumnya. Ini panjang, nanti akan kami berikan kalau orang hukum aja, kalau tidak orang hukum akan pusing. Berikutnya teman-teman semuanya, akhirnya menjadi pertanyaan termasuk migas ya. Energi dan penambahan kita ini mau kemana? Termasuk pengelolaan migas kita ini mau kemana? Pilihannya, kalau ternyata migas itu atau energi itu baik, ya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau ternyata pengelolaannya tidak baik, maka dipastikan akan menimbulkan kerusakan dan bencana. Kami belum lama 2-3 bulan yang lalu juga sama ke Banyuwangi, termasuk juga melihat proyek yang baru JDP itu yang luar biasa. Dan besok kan tidak hanya minyaknya yang nomor satu, gasnya pun juga mestinya nomor satu. Walaupun JDP masih kecil sekarang, tapi ke depan juga akan tinggi. Tapi musuh kita hanya dapat berita saja bahwa minyaknya bagus, gasnya luar biasa, tapi akhirnya gimana ya? Oke. Nah, ini beberapa pilihan teman-teman. Kalau kita nggak sejahtera ya kita itu miskin bahkan hancur. Nggak ada yang sedang-sedang. Nah, ini yang menjadi nanti masalah di kita. Terus, padahal kita punya undang-undang dasar 45 pasal 33 ini nanti panjang. Terus berikutnya ini tentang penguasaan negara, termasuk daerah. Kenapa sih kok sumber daya alam itu harus dikuasai negara? Itu milik siapa? Nah, ini yang sebenarnya menjadi problem besar. Dan kalau suatu ketika teman-teman berminat mengadakan paten, ini akan kita bedah. Terutama kalau teman-teman hukum, teman-teman sosial, nanti akan kita bedah lebih panjang apa makna-makna ini dan apa konsekuensinya. Yang berikutnya teman-teman semuanya, ini sistem hukum pengusahaan migas. Karena Bojonegoro ini kota migas, ya sangat sayang kalau kita tidak paham tentang detailnya migas. Dan hari ini kita nomor 1 daerah penghasil migas. Jadi migas hari ini masih menjadi komponen penting dalam sektor ekonomi dan masuk dalam biaya industri. Tetapi sayangnya memang migas itu hari ini Indonesia nggak kaya-kaya banget. Jadi kita ini hanya sebenarnya 0,2% di dunia. Beda dengan tambang ya. Kalau tambang mineral tadi batu bara kan kita kaya. Tapi kalau di migas kita tidak begitu kaya. Gas buminya kita hanya 1,5%. Tetapi kan walaupun begitu lumayan. Lumayan itu maksudnya ya bagus sebenarnya itu. Dan teman-teman semuanya, ini kondisi ketahanan energi kita ini untuk membandingkan saja agar kita punya gambaran bahwa Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain, kita itu produksi migasnya per hari 670.000 barel per hari. Tetapi konsumsi kita itu 1,4 juta. Artinya kita itu minus. Itu. Dan cadangan BBM kita itu hanya punya 22 hari. Bandingkan kalau dengan Singapura 90 hari, Amerika 260. Cadangan itu maksudnya begini, kalau kilang kita ini dibom, kita nggak bisa impor, maka kita itu hanya bisa bertahan 22 hari. Kalau untuk perang hanya kuat 22 hari. Emang tayar pesawat tempur, sepeda motor itu mau dipakai air putih kan nggak bisa. Nah, artinya cadangan BBM kita hanya mampu 22 hari. Dan itu kan bahaya sebenarnya, sangat rawan. Dan 22 hari itu hanya milik Pertamina. Sedangkan kita tiap tahun naik 3%, sementara tiap tahun turun 2% produksinya. Jadi pasti kita akan sangat tergantung dengan migas. Walaupun ada nanti transisi energi dan bahkan transisi energi ini, kadang-kadang kondisi migas kita agak mengkhawatirkan secara nasional. Apalagi kalau misalkan Bojonegoro tidak berproduksi karena sekarang kan juga tumpuannya dari Bojonegoro. Dan problem hukum migas teman-teman semuanya.